Pemakai tiga gerak berdoa mulai. Perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Yang pertama, kubis ungu. Perubahan menjadi merah di larutan asam atau coklat, hijau tua di larutan basah atau serai kue. Kunyit, perubahan menjadi lebih terang di larutan asam, merah kecoklatan di ikatan basah. Di larutan basah. Benar jawabannya ya, bahwa kita untuk mengetahui asam basa itu untuk mengetahui pH-nya ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dia menipis, bahwa dia bersifat massa. Sedangkan bahasa tersebut itu bersifat hadir atau dalam kehidupan sehari-hari seperti dia saja. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu? Ya, bisa kita lanjutkan ke materi baru? Bisa. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang termokimia. Sudah pelajari materi ini? Belum. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang termokimia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada yang bisa membaca apa itu gambaran pertama? Air panas benar ya, air panas yang ditumpahkan ke dalam gelas. Gambar yang kedua, Tangan yang terkena mesin. tangan yang terkena bensin. Nah, Ananda semua belum tahu kan kaitan materi termokimia dengan gambar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajarinya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 7, tetapi kita pelajari hari ini terlebih dahulu 1 sampai 5. Di mana yang pertama itu pengertian termokimia, yang kedua pengertian konsep sistem dan lingkungan, yang ketiga itu macam-macam sistem, yang keempat reaksi eksotrop, yang kelima reaksi endotroph. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu telah membagi Ananda ke 3 kelompok ya. Ya, Bu. Silakan Ananda duduk ke kelompok terlebih dahulu. KPD tersebut untuk supaya Ananda lebih memahami materi. Dan Ibu juga sudah menyiapkan bahan percobaan praktikum sederhana, yaitu tentang mengetahui reaksi eksotrop dan endotroph. Nanti Ananda diskusikan ke kelompok LKPD dan juga percobaan praktikum sederhananya. Ibu sudah membawa bahannya seperti deterjen dan perisai. Silakan buka buku paket dan juga kita ikut cantumkan di LKPD tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Silakan Anda pelajari LKPD dan ikuti alur percobaan praktikum sederhananya. Jadi terlebih dahulu kerjakan LKPD-nya ya, baru bahan praktikumnya. Waktunya 35 menit lagi ya. Oke, Bu. Nanti itu ada siapa yang akan tampil ke depan.
diperhatikan. Kalau ada teman-temannya yang diskusi di depan, diperhatikan. Nah, kalau misalnya jawabannya berbeda, boleh ditanyakan supaya sama-sama memahami materi tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu percobaan praktikum sederhana. Apakah sudah siap? Belum? Sudah? Sudah atau belum dilakukan percobaannya? Belum lagi? Ya, silakan Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan yang tampil kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Nah, silakan kelompok 2 yang tampil. Nah, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 dengarkan jawaban dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang membedakan reaksi ekosistem dan reaksi endoterm. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bagaimana reaksi yang terjadi? Jelas A yang terjadi adalah reaksi endoterm. Suhu awal pada percobaan jelas A adalah suhu menguap dan cepat larut. Suhu akhir pada jelas A adalah suhunya menjadi dingin. Dan jelas B mengalami reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Suhu awal pada percobaan adalah berbusa dan larutannya lama. Suhu akhir pada percobaan suhunya menjadi panas. Jadi kesimpulan dari percobaan kami ialah pada gelas A terjadi reaksi endoterm, dan gelas B terjadi reaksi eksoterm. Baiklah, apakah teman-teman semua ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kami akan menambahkan jawaban dari hasil percobaan praktikum endoterm dan eksoterm tentang deterjen dan air sari. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm melepaskan energi kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan atau larutan meningkat. Contohnya adalah percampuran deterjen dengan air. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm menyerap energi atau kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan atau larutan menurun atau terasa dingin. Contohnya adalah percampuran air sari dengan air. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Kami apakah ada lagi teman-teman yang akan menambahkan jawaban? Tidak. Baiklah, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang menjadi berpengaruh terhadap sistem. Nah, misalnya dicontohkan di dalam kelas ini, sistemnya tersebut ibu dan siswa semuanya, lingkungannya itu sekolah. Nah, selanjutnya berdasarkan perpindahan blok dan materi, sistem dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. Nah, seperti gambar yang di depan, yang gambar A itu apa? Sistem terbuka. Sistem terbuka. Kopi yang yang dalam ada di dalam gelas ya. Yang kedua itu sistem tertutup, yaitu Kopi yang yang dalam gelas. Nah, yang ketiga Sistem terisolasi. sistem terisolasi. Kita di mana? Di dalam? Di mana sistem terbuka tersebut yaitu terjadinya perpindahan kalor dan materi. Seperti yang digambar itu kan kopi, terjadinya perpindahan kalor. Seperti kalau kita pegang gelas tersebut akan terasa panas di dingin. Kalau misalnya airnya panas akan terasa panas di tangan. Kemudian yang B itu sistem tertutup, ada tutupnya di gelas tersebut akan terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Nah, yang ketiga itu sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini contohkan seperti termos, bahwa tidak terjadi perpindahan kalor dan tidak terjadi perpindahan materi karena air yang di dalam termos tersebut masih tetap panas. Paham? Nah, yang ketiga tadi sistem, yang keempat reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm tadi sudah kita bahas, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Nah, seperti percobaan sederhana tadi yaitu deterjen. Deterjen tersebut kalau kita tuangkan
dibedakan menjadi 3. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor serta materi. Bagus ya jawabannya. Yang kedua tadi kita sudah mempelajari tentang ada 3 jenis sistem. Apa tadi? Sistem terbuka, terbuka, terisolasi. Nah, yang ketiga kita mempelajari reaksi eksoterm dan reaksi Endotherm. endotherm. Apa yang maksud dengan reaksi eksoterm? Ketika perpindahan panas, Perpindahan panas, Kalau reaksi endotherm dingin, berarti ya. panas. Karena sudah memahami materi, silakan keluarkan kertas satu lembar. Kita akan kuis terlebih dahulu. Nah, tidak ada yang mencontek ya. Nah, soal yang pertama. Jelaskan sudah. Jangan lupa buat nama ya. Jelaskan yang dimaksud dengan termokimia. Tunggu ini. Jelaskan yang dimaksud dengan termokimia. Ya. Yang kedua, jelaskan 3 jenis sistem dan contohnya. Sudah? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri reaksi eksoterm dan ciri-ciri reaksi endotherm. Sudah? Yang keempat, apa kesimpulan dari percobaan sederhana tadi? Nah, diberi waktu sekitar 5 menit, silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak ada yang bertanya kiri kanan. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas kumpulkan lembar jawaban teman-teman. Nah, karena kita sudah membahas materi termokimia. Makasih ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi persamaan termokimia di minggu depan. Silakan Anda cari materi mengenai persamaan termokimia dan diagram entalpi. Sudah dicatat? Nah, materi minggu depan ini ya. Dipelajari di rumah. Persamaan termokimia, diagram Sudah dicatat? Sudah. Nah, jika sudah ada, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Apakah materi termokimia sulit? Nah, kita materi minggu depan. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Siap gerak. Para ibu hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa.